Nama saya Roni, lengkapnya Tas Roni. Saya kerja di offshore. Awal banget itu tahun 2018 ya. Terus saya daftar dulu, saya ikut seminar. Saya tanya legalitas semuanya dari Bapepti, karena Bapepti kan dia menaungi untuk trading seperti forex. Jadi dari situ saya percaya, saya mulai transaksi, saya mulai trading. Uang saya yang saya taruh di sini itu aman, withdraw dalam sehari pun selesai. Kita deposit pun juga seperti biasa. Dari legalitasnya, dari perusahaannya pun memang komitmennya ada. Walaupun banyak perusahaan yang menawarkan saya lebih confident ke HSB aja. Minggu lalu saya kemari belajar dengan Bu Sima. Dari dulu Bu Sima sering bantu saya, sering kasih update. Kalau saya mau trading, saya tanya, Bu, harga gimana sekarang? Masih ada komunikasi dari dulu ke sekarang. Minggu lalu saya belajar fibonacci, belajar cut loss, terus cara baca candlestick, harga pas naik, harga pas turun. Dulu broker nggak sebanyak sekarang ya, tapi yang jelas itu HSB memang legalitasnya udah dari dulu udah ada, kantornya pun ada, orangnya pun ada. Lain dengan perusahaan yang scam itu. Jadi kalau kita tanya kantornya dia ada Pak, di kantornya sekarang lagi nggak, ini belum siap, alasan masih ini itu, banyak lah alasannya. Saya tahu dari situ kalau mereka scam itu saya nggak tertarik. Kalau ada kantornya, ada legalitasnya ada, semuanya kan ada itu sertifikat semua dari ini di dinding itu semua. Karena kita kalau trading kan kita investasi kan, kita mencari untung. Tapi kalau udah untung, tapi terus kita ada di macam-macam kan, Bapak harus bayar pajak, Bapak harus bayar fee ini, Bapak bayar admin, itu lain urusan. Tapi di depan, HSB dari dulu ada kontrak agreement antara HSB dengan nasabah, untung rugi ya tergantung kita gimana tradingnya. Ya namanya juga kita berdagang ya, nggak bisa jamin juga kalau di trader kayak gini ya. Totalitas dia emang tinggi, jadi kita juga harus berhati-hati. Makanya money management itu perlu, yang selalu Bu Sima ingatkan ke saya itu, money management ya, lotnya jangan gede-gede. Paling nggak 1 jam, Kalau saya ngeliatnya 1 jam ngeliat candle itu dia arahnya mau kemana. Kalau saya lebih tertariknya kalau dia arahnya misalnya dia ke bawah terus. Nah itu baru saya sell. Kalau dia mau ke atas terus, baru saya buy. Tapi kalau dia seperti ada pengumuman dari Federal Reserve, dari Amerika itu, kalau dia nilainya green, dia akan naik. Makanya dari situ saya beli. Mau 0,1 pun, itu saya berani. Cuman kalau sideway gitu, 0,01 aja, saya main aman aja. Dari dulu nggak pernah susah. Gampang kok. Di laptop cuma buat reference saya melihat harga berapa gitu aja. Tapi semua transaksi saya klik, sell, buy, close, semuanya di HSB. Bapak misalnya mau buy, klik buy, mau berapa lot, 0,1 lot, 1 lot, pencet dulu gitu, tinggal buy dah. Itu sinyal trading ada, saya kadang pakai. Kalau sebelumnya nggak ada sinyal dikasih ya. Sebelum juga nggak ada Telegram, dulu hanya komunikasi aja dengan WhatsApp. Tapi kalau yang sekarang lebih bagus, karena dia punya grup, sekarang ada Telegram, terus dia dibagi-bagi dari Telegram itu, dari berita, dari signal, ada 5 ya, ada 5 saya lupa. Nah, dari situ, dari signal itu memang dibagi ke klien, jadi kita reference dari situ. Itu ada grup diskusi antara sesama nasabah, admin, dengan analisis dari HSB, semua berkecimpung situ. Kalau kita tanya pasti dijawab. Mereka kasih informasi. Kalau sekarang lebih bagus, dia punya saling sharing gitu ya, saling berbuka. Ini harga sekian sampai mana? Stop dulu, jangan beli dulu, jangan itu, sell dulu. Atau buy dulu. Dari situ ada motivasi. Kan banyak teman tuh yang dia ada yang aktif, dia ngasih tahu dia punya untung sekian. Kenapa dia dapat, saya tidak? Itu aja. Kenapa dia bisa belajar, saya tidak bisa belajar?
komunikasi di antara grup Telegram itu bagus, semuanya ada semua. Jadi kalau buat saya sih, ya saya mantau aja, semuanya saling komunikasi, jadi saling membantu istilahnya. Mereka juga nggak pelit kok, di forum itu nggak ada satu orang yang nggak pelit, dia berbagi kok. Ya itu ya salah satu keuntungan dari kita masuk di grup di ASP, karena ada seperti itu. Jadi komunikasi itu dengan trader, dengan analisis, ya belajarnya dari situ memang. Tapi juga jangan sampai 100%, kita harus punya analisa sendiri. Jadi kalau salah pun jangan nyalahkan dia. Kita risiko ya, kita risknya kan, kita namanya berdagang ya ada risknya juga. Kalau CS, sejauh ini saya dibantu banyak. Dan juga saya pernah telepon itu tempo hari, dia langsung telepon saya nanya ini aja masalah deposit dengan temen itu, deposit dengan withdraw kan uang saya. Dia jelaskan juga, nggak begitu susah sih. Keamanan dana nggak masalah bagi saya. Kalau saya mau tarik, hari itu juga dia akan transfer. Kalau di ASB 1 hari selesai. Nggak ada, dari dulu saya nggak ada masalah. Kalau ada masalah pun saya langsung telepon aja. Ada kontak personnya, customer service-nya, saya tanya aja langsung. Legalitas dari dulu memang saya tanyakan itu dari awal-awal. Kalau sekarang banyak scam itu, ya mungkin karena ketidaktahuan kita lah. Saya terutama, saya pernah tertipu banyak. Ternyata saya tanya kantornya, saya buka websitenya nggak bisa dibuka, kantornya nggak ada, adminnya pun nggak tahu di mana. Bagi saya pelajaran lah buat saya. Jadi kalau masalah legalitas, HSB emang dari dulu legalitasnya udah ada di sini. Ya legalitas emang pemerintah ikut turun tangan kan. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita gampang lapor pemerintah. Kita lah gampang lapor Bapepti. Misalnya HSB buat curang nih, kita bisa lapor ke Bapepti. Atau uang kita ini nggak bisa diambil atau apa, kita bisa lapor ke Bapepti. Bapepti akan lapor ke ASB. Kita ada orang ketiga lah yang akan backup kita, karena kita nasabah. Semua yang berdagang warung pun semua juga harus ada izinnya. Cirinya gampang aja, Pak. Tanya kantornya di mana. Itu aja. Kalau dia legal pasti ada kantornya. Saya dikasih tahu sama orang OJK. Bapak tanya kantornya di mana. Bapak tanya kantornya nomor teleponnya enggak. Kalau itu ada semua, datang ke kantornya. Saya datangin kok ASB, awal-awal tuh saya datangin. Bener apa enggak? Ada bener. Jadi nggak usah ragu. Kalau masalah legalitas itu pemerintah yang jamin. Awal-awal ya, kalau dari websitenya ada. Terus dapat undangan seminar dulu, saya datang, saya lihat. Saya nggak nanya, saya lihat ngapain di mereka pajang. Legalitas semua kan, itu ada dari pemerintah semua. Satu, legalitas. Kedua, pelayanan ya. Kalau pelayanan perusahaan bagus, legalitas ada. Terus semuanya ada, aplikasinya ada, bagus semua. Tapi kalau pelayanan ini nggak bagus, cara dia berkomunikasi dengan nasabah nggak bagus, nasabah juga nggak serak juga. Lain dengan HSB ini, dia memang profesional, dia tahu ini klien, HSB aman-aman aja kok. Nggak pernah dia siapa, saya telepon sini berargu, saya datang sini berargu, nggak ada. Jadi mereka approach HSB ke nasabah itu, edukasi ke nasabah. Dia seperti kayak bener dia itu profesional. Kalau dia tuh memberi edukasi yang bagus. Pak, jangan trading di lot yang besar, kecil dulu. Jangan besar dulu, kecuali ke Bapak udah yakin ini baru silakan. Seperti itulah, simpel-simpelnya. Kalau HSB nggak usah ragu, legalitas ada. Terus juga staff-staffnya juga orangnya enak, gampang komunikasi, sopan, profesional, jadi nggak perlu diragukan lagi. Ngomongnya pun nggak ada istilah itu keras, kasar, nggak ada. Jadi polite guys, saya bilang. Itu salah satu kuncinya. Jadi kalau saya dari tahun 2018 sampai sekarang ikut, nggak ada masalah. Kalau untuk yang pemula, yang baru, nggak usah ragu. Saya 2018 deposit gampang, withdraw gampang, mau trading dibantu ya ada. Gampang kok aplikasinya HSB.
Di situ ada pairing mata uang apa, euro dengan USD, pound sterling dengan USD, Australian, apa juga di situ ada semua. Terima kasih Pak atas waktu. Ya, sama-sama.